Bahlil menyebut investor asing masuk setelah Oktober 2024. MKD DPR minta majalah Tempo klarifikasi berita suap haji. Benny Ramdhani menyebut banyak WNI kerja untuk bos judi online. Pernak-pernik kemerdekaan mulai diburu warga. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Luar biasa pagi, pada Festi. pagi hari ini senang sekali Festi dan juga Sally bisa terus kembali menemani pemirsa Simpo TV di rumah ya, dan tentunya juga kita memberikan informasi-informasi dan juga berita yang menarik untuk Anda yang telah kami dapatkan, yang telah kami rangkum seperti itu. Tadi juga ada kabar bahwa banyak sekali dari warga negara Indonesia ini atau WNI ini banyak sekali bekerja untuk judi online. Betul, dan ini mengapa Kepala BP2MI diperiksa. Betul. Dan akhirnya terungkap bahwa banyak sekali WNI yang bekerja untuk judi online. Dan Yes. sosok ini masih kita Di duga-duga ini, siapakah oke, ya? masih digodok-godok Betul. kira-kira siapa sih gitu kan ya, dan mudah-mudahan di bangsa Indonesia saat ini terkait dengan daya judi online itu bisa terus diberantas seperti itu ya. Dan tentunya informasi-informasi menarik lainnya terkait dengan Menyapa Pagi Simpo TV ini akan kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali berita utama kali ini dengan pembahasan mengenai jumlah kementerian yang dipersiapkan untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hingga kini masih belum final. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko juga menyampaikan jumlah kementerian Prabowo Gibran nantinya akan bergantung pada ketersediaan anggaran. Dasko memastikan hingga kini belum ada keputusan final terkait jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Dasko menjelaskan pihaknya masih menghitung postur kabinet sesuai dengan kebutuhan yang ada, terutama dalam mengoptimalkan fungsi kementerian sesuai dengan janji kampanye Prabowo Gibran. Menurut Dasko, hal itu akan disesuaikan tergantung ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana pendukung, dan hal penunjang lainnya. Pertama, bagaimana mengoptimalkan fungsi kementerian yang disesuaikan dengan janji kampanye Prabowo Gibran. Nah, sehingga dalam jumlah itu juga masih belum fix berapa. Nah, ini juga tergantung kan nanti ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana pendukung seperti ASN, keuangan dan gedung. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dan pengamat politik Citra Institut Efriza menyatakan bahwa menjadi hal yang wajar apabila pemerintah mendatang masih mempertimbangkan jumlah kementerian asalkan efektif. Hal itu menindaklanjuti Ketua Harian DPP Gerindra Dasko yang masih belum mengungkapkan berapa pos kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Nomenklatur kementerian negara ini sedang dicoba untuk dilakukan revisi Undang-Undang Kementerian. Karena Undang-Undang Kementerian membatasinya hanya 4 menteri koordinator dan tentunya ada 30 dari kementerian. Dan ini harus disesuaikan memang dengan kebijakan yang digambarkan dalam visi misi, dalam janji kampanye presiden atau calon presiden Prabowo. Ketika ia menjadi presiden terpilih, tentu nanti Prabowo harus merumuskan visi misinya, merumuskan janji kampanyenya dalam bentuk program kerja yang diimplementasikan melalui kementerian, yang nantinya kementerian itu yang berperan menyalurkan, yang berperan mewujudkan dalam sebuah kebijakan, mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Prabowo sebagai calon presiden terpilih. Dan tentu saja ini harus segera dilakukan revisi ini. Dan tentu ini juga harus berbicara tentang efektivitas. Apakah efektif kalau jumlahnya hanya 34 setelah misalnya dilakukan sebuah revisi undang-undang? Kalau tidak efektif, tentu boleh untuk diperluas, ditambahkan, digabung, maupun dibuat lembaga kementerian baru. Ya tadi disebut dengan ditambahkan.
Dan yang ketiga adalah efisiensi anggaran. Dan ini harus direnungkan benar-benar bahwa efektivitas, efisiensi, dan tentu kebutuhan dari visi misi ini semuanya harus relevan, harus sesuai, dan harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sekedar menambahkan kementerian tetapi tidak efektif. Jangan sekedar takut kepada penghematan anggaran dengan tujuan menghemat anggaran, takut pemborosan anggaran, tapi nyata-nyatanya malah tidak dapat merealisasikan janji kampanye. Dan nomenklatur ini memang harus diberikan peluang untuk dilakukan revisi undang-undang. Bisa bertambah nantinya, bisa berkurang, yang penting jangan sampai dibatasi. Seperti di Undang-Undang Kementerian saat ini berjumlah 34. Ya, menuju pelantikan Prabowo sebagai terpilih ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana nantinya nanti akan banyak sekali ini penambahan dan kabarnya ada penambahan kabinet. Betul. Seperti itu. Kalau bisa kita melihat terkait dengan penambahan kabinet ini kan disesuaikan dengan anggaran. Nah, dan ada kabar pula kalau misalnya terlihat dari siapapun nanti apakah akan ditambah atau dikurangi, itu tadi tergantung dari hasil ataupun rapat internal. Karena kalau bisa kita melihat dari Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa hal tersebut akan didiskusikan secara bersama seperti itu, memerlukan pandangan dari beberapa pihak, karena kalau bisa kita melihat Prabowo ini sangat melakukan kerjasama, kontribusi, dan juga bersama-sama untuk berdiskusi seperti itu. Seperti yang dikatakan juga pengamat politik ya, Efri Zain, Zal, mengatakan betul. bahwa memang hal yang wajar kalau misalkan memang ini masih dipertimbangkan. Karena memang Yes. asalkan efektif dalam Yeah. kementerian nanti mendatang. Oke, dan pemirsa, beralih ke informasi lainnya, di mana setelah kunjungan kerja ke Prancis dan juga Serbia, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Turki pada hari Senin kemarin. Dan dalam kunjungan resmi ini, Menhan Prabowo diagendakan akan menemui Presiden Turki Erdogan, serta Menhan Turki dan juga Menlu Turki. Hal ini dalam rangka memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral antara kedua negara. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua negara dalam membina hubungan erat antara Indonesia dan Turki ke depan, di mana kedua pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama pertahanan dan bidang strategis lain untuk kepentingan bersama. Dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa kemarin Prabowo tiba di Turki pada Senin 29 Juli 2024. Prabowo tiba sekitar pukul 17.20 menit waktu setempat di Ankara Esenboga International Airport. Prabowo disambut sejumlah pejabat, di antaranya mantan PM Mr. Binali dan juga Menhan Turki Yasar Guler, Dubes RI di Turki Ahmad Rizal Purnama, dan Atan RI di Ankara Kolonel Kaf Muhammad Amir Ali Akbar. Kabiro Humas Setjen Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanto mengatakan, pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua negara dalam membina hubungan erat antara Indonesia dan Turki ke depan. Dia menuturkan kedua pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama pertahanan dan bidang strategis lain untuk kepentingan bersama. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Kepala Negara menyatakan bahwa sudah banyak komitmen investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Jokowi juga menyebut akan menunggu perjanjian kerjasama OIKN bersama para investor. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai konvoi motor menjajal akses tol ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur bersama sejumlah influencer pada Minggu, 28 Juli 2024. Presiden Joko Widodo menyatakan sudah banyak komitmen investor untuk berinvestasi di IKN. Meski demikian, Presiden belum menyebut berapa nilai investasi yang sudah masuk. Jokowi menjelaskan bahwa regulasi soal investasi asing di otorita IKN telah rampung, sehingga nantinya diharapkan bisa cepat menarik investor. Kepala Negara menyatakan pemerintah nantinya akan mengundang kembali para investor asing yang telah berminat untuk melihat progres pembangunan IKN. Letter of intent, letter of interest sudah masuk, yang sudah masuk itu akan mulai diundang lagi untuk melihat, dan kita lihat memang ya perubahannya kecepatannya sekarang kelihatan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan ini juga ada respon dari Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penanaman modal asing atau investasi asing baru akan masuk ke Ibu Kota Nusantara usai Presiden Joko Widodo menjabat. Dan dirinya juga menegaskan investor asing dipastikan bakal masuk usai pembangunan infrastruktur dasar tahap pertama rampung yang akan dilaksanakan pada September 2024. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan
bahwa beberapa investor asing sudah mulai melakukan groundbreaking peletakan batu pertama. Tak hanya itu, beberapa investor asing pun juga sudah ada yang mulai masuk dan mendaftar sebagai antrian untuk investasi. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, konstruksi investasi asing di atas bulan September dan Oktober, bahwa infrastruktur dasar tahap pertama dasar yang akan dibangun terlebih dahulu. Di atas bulan Oktober, karena kan sekarang infrastruktur dasarnya yang kita bangun dulu kan. Kemarin Pak Basuki menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan selesai di bulan September, Oktober, November. Kalau September, Oktober, November berarti start mereka mungkin bulan November, Desember gitu loh. Start berarti termasuk groundbreaking gitu, bukan untuk konstruksi aja gitu ya? Ya, groundbreaking, kemudian konstruksi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa ada sejumlah sektor yang harus digenjot untuk mendongkrak realisasi investasi. Mulai dari sektor energi hingga produk hasil hilirisasi dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai perlu untuk terus dimaksimalkan. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah mengunjungi Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Dalam kunjungan tersebut, Gibran mendengarkan terkait kondisi investasi saat ini yang dijelaskan oleh Bahlil Lahadalia. Gibran mendengarkan penjelasan tentang realisasi investasi pada kuartal 2 2024 dan kinerja realisasi investasi UMKM hingga semester 1 2024. Dirinya mengatakan pemerintah harus terus melakukan pembenahan terkait investasi, khususnya terkait regulasi agar memudahkan investor melalui investasi di tanah air. Dengan adanya perbaikan regulasi akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Beberapa sektor yang memang perlu digenjot. Tadi saya sudah bilang masalah lifting minyak, lalu juga masalah hilirisasi, itu kan sering saya sampaikan di masa debat kampanye. Tembaga, boksit, nikel yang sudah jalan sekarang dan kan sudah terbukti meningkatkan pendapatan negara. Dan sekali lagi, jangan melupakan UMKM dan juga regulasi-regulasi yang masih memperlambat investasi ini perlu dikejar lagi. Kan kemarin kita ke Kementerian Kominfo, itu ada beberapa regulasi juga yang sedikit memperlambat investasi digital. Ini ke depan harus ditindaklanjuti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hilirisasi sudah dilakukan terhadap sejumlah komoditas seperti tembaga, bauksit, dan nikel yang terbukti mendongkrak pendapatan negara. Dirinya menekankan bahwa UMKM harus terus dilibatkan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Festi dan pemirsa, kalau kita lihat investor dari Asing asing ini, sudah betul. masuk ke IKN dan memang kata Jokowi sendiri bahwa sudah 30 investor asing yang sudah masuk dan memang rata-rata ini dari Eropa, Asia, dan Asia Tenggara. Betul banget. Dan kalau bisa kita melihat juga kan banyak sekali investor-investor yang sudah tertarik untuk berinvestasi di IKN ya, apalagi melihat megahnya infrastruktur atau pembangunan di sana yang hingga saat ini masih 90%, tapi sudah kita lihat, saksikan dan juga bersama-sama gitu kan ya, sudah ada banyak sekali pembangunan yang sangat luar biasa yang mungkin banyak sekali menarik perhatian para investor. Dan mungkin sebelumnya juga ada yang ingin berinvestasi kepada Indonesia, salah satunya juga kan Elon Musk, tapi dikabarkan tidak jadi untuk berinvestasi. Tidak apa-apa karena di setiap merek juga masih banyak sekali yang berminat untuk berinvestasi di IKN seperti itu. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Joko Widodo juga meresmikan operasional kawasan industri terpadu Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada 26 Juli 2024. Kepala negara menekankan bahwa pembangunan kawasan industri terpadu Batang tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur industri di Indonesia, khususnya di tengah persaingan global yang makin ketat. Kepala negara juga menekankan bahwa pembangunan kawasan industri terpadu Batang tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, tapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Oleh karenanya, Presiden memerintahkan jajarannya untuk terus bergerak aktif dalam pemasaran kawasan. Pak Menteri Investasi sudah menyampaikan kurang lebih sebanyak 250.000 pekerja, karyawan yang bisa bekerja di kawasan industri terpadu Batang ini. Goalnya ke situ. Karena memang kita harus membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat kita. Dengan investasi yang sekarang masuk sudah 14 triliun
dan menyangkut kurang lebih 19.000 pekerja. Ini baru awal-awal. Presiden pun menyampaikan optimis bahwa keberadaan industri ini akan menjadi daya tarik utama bagi investor asing dengan sejumlah perusahaan yang sudah bersiap memulai operasionalnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo juga didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi meresmikan rehabilitasi Pasar Jongke di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 27 Juli 2024. Dan dalam kesempatan itu, Kepala Negara memberikan perhatian khusus pada aspek pelayanan dan kebersihan pasar. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meresmikan rehabilitasi Pasar Jongke di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Juli 2024. Peresmian tersebut menandai selesainya rehabilitasi pasar seluas 29.000 meter persegi yang menjadi salah satu pusat ekonomi lokal di Kota Surakarta. Jokowi menilai kondisi pasar telah berubah signifikan. Presiden pun mengajak hadirin untuk membandingkan kondisi Pasar Jongke sebelum dan sesudah rehabilitasi. Dalam sambutannya, Kepala Negara pun memberikan perhatian khusus pada aspek pelayanan dan kebersihan pasar. Kepala Negara pun berharap pasar ini tidak hanya bersih, melainkan bisa dikelola dengan baik. Tapi yang penting pasar ini memang harus ada tempat parkir yang baik sehingga pembeli nyaman. Baik parkir untuk sepeda motor maupun mobil. Kemudian para pedagang juga bisa melayani konsumennya dengan baik, dengan ramah. Kalau ibu pedagang juga kalau mau berangkat ke pasar ya dandan dulu, biar konsumennya seneng gitu. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan harapannya agar pasar dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di akhir masa jabatan dari Presiden Joko Widodo pastinya juga terus melakukan beberapa kunjungan kerja ya, seperti itu, apalagi dengan melakukan kunjungan kerja di berbagai wilayah, salah satunya di Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan juga kemarin sempat melakukan atau meresmikan beberapa peresmian ya, juga ada jembatan pada saat kemarin gitu kan, kita melihat jembatan itu sudah dilakukan dengan sangat luar biasa gitu kan ya, untuk menjadikan penghubung antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya, dan juga di mana Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan kerja di Surakarta, yaitu di Pasar Jongke. Seperti itu ya, dan kalau bisa kita melihat banyak sekali antusias dari masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta, yang untuk melihat Presiden Joko Widodo untuk memberikan saran dan juga masukan dari beliau. Dan kalau kita lihat juga kawasan industri terpadu Batang ini telah diresmikan, dan memang ini tujuannya untuk menambahkan lapangan kerja yang baru ya. Betul. Dan ini pasti juga dapat meningkatkan ekonomi Indonesia ke depannya lebih baik lagi pasti. Oke, amin ya, mudah-mudahan ke depannya dengan adanya peresmian-peresmian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bisa bermanfaat untuk semuanya, dan juga dimanapun yang belum diresmikan mudah-mudahan secepatnya untuk segera diresmikan seperti itu. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita awali segmen kedua ini dengan berita Mahkamah Kehormatan Dewan melayangkan surat undangan kepada pimpinan redaksi majalah Tempo untuk mempertanyakan pemberitaan yang dimuat. Dan juga Ketua MKD mengatakan bahwa surat undangan tersebut merupakan klarifikasi bukanlah pemeriksaan.
Pemimpin redaksi majalah Tempo memilih untuk tidak menghadiri undangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait berita dugaan suap kuota haji kepada anggota Dewan yang diterbitkan oleh majalah Tempo. MKD mengundang pimpinan redaksi majalah Tempo, Setri Yasra, untuk dimintai klarifikasi terkait berita tersebut. Wakil pimpinan redaksi Tempo menjelaskan bahwa Tempo mematuhi pedoman Dewan Pers tentang penerapan hak tolak dan pertanggungjawaban dalam perkara jurnalistik. Ketua MKD Republik Indonesia Adang Darajatun menjelaskan bahwa pada halaman utama di majalah Tempo merasa perlu adanya pendalaman. Karena pada halaman tersebut jelas dinyatakan ada dugaan jual beli kuota dan suap miliaran rupiah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menindaklanjuti hal tersebut sebagai MKD, Adang merasa harus bertanggung jawab serta menguak kebenaran dari berita tersebut. MKD berinisiatif memanggil karena jika memang ada buktinya, MKD akan menindaklanjuti sebagai pelanggaran kode etik di DPR dan akan memproses siapapun yang melakukan atau menerima suap tersebut. Adang mempertegas bahwa MKD sangat menghormati Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, serta meminta Tempo untuk menghormati Mahkamah Kehormatan Dewan yang harus menjaga kehormatan dan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat. MKD perlu mengundang karena ingin memperjelas apa yang sebetulnya terjadi, serta sumber mana yang mengatakan bahwa anggota DPR memperoleh miliaran rupiah. Saya sebagai Ketua MKD dan pimpinan MKD dan anggota bertanggung jawab atas berita ini. Nah, oleh karena itu, kami ini hari mengundang majalah Tempo dan redaksinya, terutama rekan kita yang berbicara di suatu media, suatu rekaman, sehingga jelas gitu ya. Jadi sekali lagi undangan itu klarifikasi dan saya sangat menghormati undang-undang pers dan kode etik pers. Jadi sekali lagi untuk didengar bahwa kita sangat menghormati. Tetapi tolonglah kita juga dihormati sebagai Mahkamah Kehormatan Dewan yang harus menjaga kehormatan dan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat, perlu mengundang. Ingin jelas apa yang sebetulnya terjadi, sumber mana yang menyatakan bahwa anggota DPR memperoleh miliaran rupiah. Dari Jakarta, Norma Semesta, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Dan DPR ini juga akan membahas perihal panitia khusus atau pansus angket pelaksanaan haji pada masa sidang yang akan datang. Dan pimpinan DPR RI Dasko mengatakan peraturan tersebut telah diputuskan dalam rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah DPR RI. Berdasarkan keputusan rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR RI, pembahasan pansus angket haji disebut akan berjalan usai masa reses atau pada masa sidang berikutnya di bulan Agustus mendatang. Pimpinan DPR RI Dasko mengatakan jika pembahasan pansus haji berjalan pada masa reses, maka hal itu dapat menyalahi aturan yang telah disepakati. Hal itu disampaikan Dasko saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 29 Juli 2024. Pansus haji itu kan memang pada waktu Rapim dan Bamus kita sudah putuskan akan jalan di masa sidang akan datang. Nah sehingga kemarin karena sudah keburu reses itu belum berjalan. Sempat ada wacana kan tetap jalan di masa reses gitu Bang. Iya, tapi kemarin kita ada yang ingatkan bahwa hasil Rapim dan Bamus bahwa pansus itu harus berjalan di saat sidang depan sehingga kalau kemarin ini menyalahi aturan demikian. Gitu. Ya. Berarti tidak ada rencana dijadwalkan kembali di masa reses ya untuk rapat pansus sudah fix. Sementara tidak ada karena hasil Rapim dan Bamusnya kan harus dirubah itu. Kalau di masa sidang aktif ya, di masa sidang aktif. Sebelumnya, anggota Pansus Angket Haji, Luluk Nur Hamidah, mengatakan rapat perdana Pansus Haji ditunda lantaran telah memasuki masa reses. Sementara itu, saat DPR tengah memasuki masa reses, maka seluruh anggota Dewan harus ke wilayah pemilihannya masing-masing. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dan kita hingga saat ini masih menantikan apakah berita tersebut adalah berita hoax ataupun berita yang benar-benar fakta seperti ya Seri dan juga pemirsa. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan salah satu majalah yang mengatakan bahwa adanya anggota DPR yang melakukan suap haji seperti itu. Dan kalau kita misalnya melihat juga hasil dari tersebut juga MKD memanggil dari pihak majalah tersebut, tapi dari majalah tersebut juga kan enggan untuk berbicara, padahal untuk diberikan sebuah klarifikasi saja sebenarnya apakah benar gitu dan jadi sumbernya dari mana seperti itu. Benar ada anggota Dewan yang terlibat dalam suap haji, jadi MKD bisa menindaklanjuti anggota tersebut agar
tidak ada terjadinya suap haji lagi selanjutnya. Betul sekali. Dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kholil Stakuf juga menegaskan tidak ada masalah terkait pelaksanaan ibadah haji 2024. Dan ia menilai pembentukan Pansus Haji 2024 penuh syarat akan pengincaran dirinya oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Yahya meyakini masyarakat pun juga tidak melihat ada permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji kemarin. Yahya mengatakan ada banyak jamaah haji asal Indonesia yang bisa ditanya mengenai pengalaman selama berhaji di tahun 2024 ini. Ia bahkan menyarankan untuk membuat survei terkait kepuasan penyelenggaraan haji 2024 dengan target responden yaitu jamaah itu sendiri. Yahya pun curiga pansus haji yang turut didorong oleh Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar sebenarnya ingin mengincar dirinya melalui adiknya Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas. Sementara itu, Yakut menyebut PBNU dibuat heran dengan pembentukan Pansus Haji 2024 ini. Mereka merasa belum ada alasan yang cukup untuk dibentuknya Pansus Haji 2024. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. So, ini sih ya, kita juga bengong juga, ada apa sih tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum. Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Ya kalau perlu bikin survei, ya, sebetulnya tidak ada yang perlu. Makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan. Kita tidak tahu. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menganggap bahwa penyelenggaraan ibadah haji selalu banyak masalah setiap tahunnya. Maka ia meminta kadernya menunggu perubahan pengelolaan haji jika Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menjadi Menteri Agama. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan tidak harmonisnya hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa dan pengurus besar Nahdlatul Ulama tampak dengan munculnya sebuah petisi. Dan petisi itu juga berisi pernyataan yang menegaskan bahwa PKB tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf tidak menutup mata bahwa banyak warga NU menjadi kader PKB. Namun tak sedikit warga NU berada di partai lain. Dirinya menegaskan PBNU tidak ingin mengkotak-kotakan warga NU yang mayoritas di PKB dan memaksakan diri harus masuk PKB. Disinggung mengenai ada kaitannya dengan pemilu 2024 lalu, Gus Yahya menampik hal itu. Yang menyebut mungkin PKB mempunyai persepsinya sendiri tentang PBNU di pemilu 2024. Tapi juga banyak warga NU yang tersebar di partai-partai yang lain. Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU gitu. Itu yang kami tidak bisa. Ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, PDI, Gerindra dan lain-lain itu warga NU juga, masa mau nggak kita akui, kan kita tidak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu. Jadi NU, PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU gitu. Gitu. Nah, sehingga ya tidak bisa juga misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU. Apakah ini ada kaitannya dengan pemilu? Ya mungkin dalam persepsi mereka begitu. Tapi ya kan tidak bisa lalu NU secara kelembagaan atau PBNU secara kelembagaan dikait-kaitkan dengan itu gitu. Ya bahasa saya kalah-kalahnya sendiri kok nyalahkan orang gitu loh. Jadi ya ini silahkan saja, tapi persoalannya kan kemudian serangan ditujukan kepada lembaga. Padahal ya jelas bahwa PKB tidak punya otoritas apapun dalam pengambilan keputusan di lingkungan kelembagaan NU, kan gitu. Adapun Gus Yahya menekankan bahwa NU dan PKB tidak bisa dianggap sama.
Ia menyinggung bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB hanya berkisar di angka 20%. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari hasil rapat pleno, pengurus besar Nahdlatul Ulama memutuskan untuk memberikan mandat kepada dua kadernya Anwar Iskandar dan Amin Said Husni untuk menuntaskan permasalahan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dua kader ini diputuskan melalui rapat pleno PBNU yang ditetapkan oleh Ketua Umum Yahya Kholil Stakuf. Melalui konferensi pers, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf menegaskan PBNU telah memberikan mandat kepada dua kadernya, Anwar Iskandar dengan Amin Said Husni, untuk melakukan pendalaman terhadap perselisihan antara PBNU dengan PKB yang merupakan anak dari organisasi kemasyarakatan atau ormas terbesar di Indonesia ini, yaitu NU. Kedua kader ini nantinya akan dimintai rekomendasi dari hasil penelusuran perselisihan antara NU dengan PKB. Kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini. Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang. Yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rois Am, dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum, untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Dan Pak Amin Said Husni ini adalah juga Wakil Sekjen DPP PKB yang pertama dulu, ya, dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim 5 yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Tujuan pemberian tugas ini untuk menyelesaikan perselisihan antara PBNU dengan PKB dan juga untuk meredam gesekan atau serangan dari elit PKB. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ada kabar dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani menyampaikan banyak warga negara Indonesia yang bekerja dengan sosok T. Hal itu diungkapkan Beni usai memberikan klarifikasi kepada penyidik Bareskrim Polri terkait pendalaman sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyebut kurang lebih terdapat 80.000 pekerja migran Indonesia berada di Kamboja. Beni mengatakan 80.000 pekerja tersebut merupakan hasil data yang diperoleh oleh BP2MI. Lebih dari 80.000 pekerja yang berangkat ke Kamboja, tercatat sebanyak 1.914 pekerja sudah kembali ke Indonesia. Lebih lanjut, Beni mengatakan, pekerja migran di Kamboja dinilai cukup banyak terlibat dan bekerja di bawah sosok T yang diduga sebagai aktor pengendali bisnis judi online. Orang Indonesia yang sekarang ada di Kamboja itu jumlahnya 89.440 orang. Ya. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 3.900, mohon maaf, 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kasus judi online ini memang sangat marak di Indonesia, apalagi kalau misalnya kita melihat banyak sekali anak yang di bawah usia 11 tahun ini, sebanyak 1.160 orang yang mengikuti transaksi judi online. Ini harus segera diberantas, apalagi kalau misalnya kita melihat banyak anak di bawah umur yang mengikuti hal-hal yang
negatif seperti ini pemerintah juga harus lebih tegas lagi, harus bisa lebih mengevaluasi lagi, dan kira-kira ada sosok T ini yang masih menjadi teka-teki. Kira-kira siapa sih sosok T ini yang bisa menjadikan pengendali adanya aksi judi online? Ya, kalau kita lihat memang daerah Jawa Barat ini menjadi daerah yang terbanyak melakukan transaksi judi online, dan sebanyak 41.000 generasi muda ini melakukan transaksi judi online. Ini menjadi perhatian juga bagi pemerintah agar judi online harus diberantas ya, Vesti, ya, karena ini dapat merugikan diri sendiri bahkan juga pemerintah pastinya. Yes, dan mudah-mudahan di Indonesia ini tidak ada lagi hal-hal yang negatif, salah satunya seperti judi online ya. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan, curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Hi, good morning. 5:30 a.m. in Dubai, 8:30 a.m. in Jakarta, and 11:30 a.m. in Sydney. Good morning, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Wira Ananta coming back for you. Military parades marking Navy Day were held in several Russian cities and in Syria on Sunday, showcasing naval strength and cooperation. According to video by Fiery Media, show that footage shows ships in St. Petersburg, Vladivostok, Severomorsk, Kapis, Baltics, and Tartus firing artillery salvos. President Vladimir Putin attended the main parade in St. Petersburg featuring ships from Russia, China, Algeria, and India. The Russian Defense Minister reported that 200 ships, 100 units and combat equipment, and 15,000 personnel participate. The Russian Defense Ministry reported that 200 ships, 100 units of combat equipment, and 15,000 personnel participate in Navy Day, established on May 31, 2006. It celebrated on the last Sunday of July. Rachel, Sinpo International News Report. A funeral procession was held in the Golan Heights on Sunday for the 12 children killed in a strike on a football field in Masjid Shams the previous day. Hundreds of mourners, including relatives and families, as the procession made
its way through the town. Israel blamed Hezbollah for the attack and promising retaliation. Hezbollah denied responsibility, blaming Israel's Iron Dome defense system. The incident heightened tension amid the ongoing Israel-Hezbollah exchange of fire since the outbreak of the Israel-Hamas war in Gaza. Rachel, Sinpo International News Report. Take two for Script 3. U.S. Secretary of State Antony Blinken said he was increasing the strength of relations with Japan in building the stability of the two countries. That was done as a response to their concern about increasing Russian cooperation with North Korea, plus the increasing potential of China in the South China Sea. Blinken made the speech during a press conference with Japan in Tokyo. U.S. Secretary of State Antony Blinken delivering his speech at a press conference alongside U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin and Japanese Foreign Minister Kami Kawayoko. He stated that U.S. currently joining forces with Japan to address regional destabilization caused by increasing Beijing presence in the South China Sea and the growing military cooperation between Russia and Democratic People's Republic of Korea, which refers to North Korea. North Korea is considered to have supplied military weapons to Russia for its conflict with Ukraine. North Korea is also known as one of the most active nuclear ambitious countries, which poses a significant concern to the international community due to its close ties with Russia, which is suspected of being weapons supplied to Russia. Both of these factors pose a serious threat to security of the U.S. and Japan. Therefore, the conference was held, among other things, to discuss measures to strengthen the stability of both countries. Blinken said both parties agreed to enhance command structures and control, including the establishment of headquarters for new combined force. In these activities and the Golan Heights, first, let me say that we are deeply saddened by the loss of life that we saw. There is no justification for terrorism, period. And every indication is that indeed the rockets were or the rocket was from Hezbollah. We're determined to bring the Gaza conflict to a close. It's gone on for far too long. It's cost far too many lives. We want to see Israelis, we want to see Palestinians, we want to see Lebanese live free from the threat of conflict and violence. And again, specifically with regard to the Blue Line, it's so important that we help diffuse that conflict. First, we agreed to upgrade our respective command and control structures, including a new Joint Forces headquarters, to meet the challenges of this moment. Demonstrating clearly, in other words, that our ironclad commitment to defend our allies with the full range of our conventional and nuclear deterrence capabilities is fully enforced. Our collaboration will strengthen our mutual capacity. We strongly oppose the PRC's efforts to unilaterally change the status quo by force in the East China Sea and the South China Sea around Taiwan. We agree on the importance of upholding peace and stability across the Taiwan Strait. Mai Siregar, Sinpo International News Report. The Indonesian under-19 national team out as a champion in the final of the Asian Football Federation U19 Cup yesterday night versus Thailand, which took place at the Bung Tomo Glora Stadium in Surabaya, Indonesia. The result 1-0 was achieved by a goal created by naturalized player Jens Raven in the first half. The victory brings Indonesia collect to title in history. As host Indonesia successfully became champion in the ASEAN Boys Championship Under-19, or what is known as AFF 19 Cup. In the final match, Indonesia facing Thailand with final score 1-0. The naturalized player Jens Raven became a hero in yesterday's final. The Indonesian national team successfully over Thailand in 18 minutes through the finishing ball. Ravens threw a corner kick by player Kaviator Rizky. Until the second half was finished, final score 1-0 for Indonesia to survive, as well as to lock Indonesia's second title during its participation in the tournament days. From the coach side, Indra Shafri successfully broke winner in all final match he won
and all 4 finals ended with the achievement of 1st place. Max Oller, Sinpo International News Report. Congratulations for Indonesia and thank you for watching Sinpo TV International News Report. This program joining collaboration between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media Dubai. Menyapa Pagi, coming back for you. Have a great day. Bye now. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa yang baru saja bergabung dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan di segmen kita terakhir kali ini kita awali beritanya dengan marak terjadinya aksi tindak pidana pencurian di pemukiman membuat pengurus lingkungan di kawasan Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat menggelar sayembara tangkap pencuri berhadiah uang tunai. Dan gagasan ini berawal dari aksi pencurian kotak amal musola yang kerap kali hilang digasak pencuri hingga membuat warga geram. Sayembara tangkap pencuri berhadiah uang tunai digagas oleh Nurdin selaku Ketua RW 01 Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Di mana ide tersebut berangkat dari adanya keluhan masyarakat terkait maraknya aksi pencurian yang terjadi di permukiman warga setempat. Bahkan spanduk yang bertuliskan tangkap maling berhadiah ini telah dipasang di tiap-tiap sudut pemukiman. Adapun nominal hadiah uang tunai yang dijanjikan beragam, mulai dari Rp250.000 hingga Rp1.000.000, tergantung dari waktu dan jenis pencurian yang berhasil diungkap. Bagi mereka yang memenangkan uang tunai dalam sayembara ini, diwajibkan menyertakan 4 hal sebagai syarat pencairan. Di antaranya selain menangkap pelaku, juga harus menyertakan keterangan saksi juga korban, serta barang bukti baik alat maupun hasil kejahatan. Ketua RW 01 Nurdin menjelaskan, untuk dana pemberian hadiah tersebut ia sediakan secara swadaya dari kantong pribadinya, di mana hal ini berangkat dari tanggung jawab moral dirinya sebagai pengurus lingkungan, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat yang semakin resah lantaran maraknya aksi pencurian di lingkungan setempat. Lebih lanjut, Nurdin menambahkan, gagasan sayembara tangkap pencuri berhadiah uang tunai ini berawal dari maraknya aksi pencurian kotak amal musola yang membuat warga setempat geram. Warga pun antusias dan sangat mengapresiasi adanya program sayembara tangkap pencuri berhadiah yang digagas oleh pengurus lingkungan setempat. Alhamdulillah kalau dihitung tahunnya mungkin 2001 dicetuskan,
2021 ya Pak? 2021 dicetuskan, rilis masuk, termasuk langsung ke pemasangan sampai saat ini. Iya, antusias juga. Belum pernah tangkap tangan gitu ya Bu ya? Ada, udah pernah ada ya? Udah pernah ya? Iya, udah pernah ada. Udah pernah ada dan Iya. berhasil tuh Berhasil, dicairin sama Pak RW gitu ya? Iya. Ya ada nih di RT 9 ya? Di RT 9. Sebagai informasi, sejak dipasang pengumuman tangkap pencuri berhadiah uang tunai di tiap sudut lingkungan RW 01 Jembatan Besi, sudah 1 orang warga berhasil memenangkan hadiah uang tunai setelah berhasil menangkap seorang pelaku pencurian. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, jelang 17 Agustus, pernak-pernik kemerdekaan mulai diburu pembeli, seperti yang terlihat di Pasar Pagi ASMK Jakarta Barat. Meskipun masih 2 pekan lagi, tetapi warga mulai mencari beragam aksesoris kemerdekaan seperti bendera, kaos, topi, umbul-umbul, dan lampion merah putih. Meski hari peringatan Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-79 masih 2 pekan lagi, namun penjualan pernak-pernik kemerdekaan telah ramai dijajakan para pedagang di kawasan Pasar Pagi ASMK Jakarta Barat. Beragam aksesoris spesial 17-an seperti bendera berbagai ukuran, umbul-umbul, topi, baju, lampion bernuansa merah putih, dan masih banyak pernak-pernik lain tersedia yang tentunya dapat dipilih konsumen sesuai kebutuhan mereka dengan tawaran harga yang cukup kompetitif. Sementara untuk harga aksesoris kemerdekaan di pasar ini dibanderol dengan harga beragam, dari kisaran harga Rp45.000 hingga Rp70.000 tergantung dari produk dan besar kecilnya ukuran pernak-pernik yang dipesan. Bahkan tak sedikit warga yang mendatangi pasar ini untuk mencari aksesoris kemerdekaan guna menyambut HUT Kemerdekaan RI yang ke-79. Murah, lengkap, serta kualitas barang yang kompetitif menjadi pilihan para pembeli berbelanja di sini. Salsabila mengaku dirinya sengaja datang ke pasar ini untuk membeli perlengkapan 17-an untuk keperluan lomba di sekolahnya nanti. Sementara itu, Wahyudi, salah satu pedagang di lokasi, menuturkan, meski sudah ada sebagian pembeli yang mulai memburu pernak-pernik 17-an, namun omset penjualan mereka belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena di pasar ini lebih murah, lebih komplit, terus apa? Ya, ada belajar. Ya. Harganya cukup terjangkau lah ya. Nah, kalau boleh tahu beli apa aja sih dan kebutuhannya untuk apa tuh? Ini beli bendera buat lomba 17 Agustus nanti. Lombanya diadain di sekolah gitu. Iya. Iya, benar. Benar banget. Apa aja sih yang dibeli? Ada bendera. Baru bendera doang. Kado ya. Iya. Sama benang. Iya. Sekolahnya dari mana emang? Dari MTS Tangmojik. Berarti memilih pasar ini karena harga yang murah dan terjangkau ya. Udah ramai pembeli, Bang? Belum sih, Bang. Belum ya. Nantilah awal Agustus biasanya. Biasanya awal Agustus. Nah, untuk sekarang ini biasanya masyarakat tuh carinya barang apa sih, Bang? Masih di barang kayak bendera sih, Bang. Bendera baju. Oh, buat lomba tuh, Bang ya? Atau buat di rumah tuh? Buat di rumah biasanya. Oh. Nah, Bang, untuk harganya sendiri ada kenaikan nggak sih, Bang, dari tahun sebelumnya? Normal aja. Malah sekarang menurun harganya. Oh, harganya jadi turun, Bang. Lebih murah ya, Bang ya? Lebih murah. Untuk bendera sendiri, Bang, harganya berapa tuh, Bang? Bendera yang ini berapa nih? Kalau yang ini sekarang udah 45.000. 45.000. Nah, tahun kemarin kan 70.000. Wih. Ini sih 100 ya? Si 100. Berarti ada penurunan harga ya, Bang ya? Nah, di sini dari jam berapa sampai jam berapa, Bang, dagangnya? Dari pagi jam 7 lah sampai jam 5. Oh, jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya, Bang. Untuk statisnya itu rata-rata kalau malam itu masih bisa jualan atau gimana tuh? Dan gelap. Namanya pasar pagi lah. Pagi aja. Iya, pagi aja. Malah lebih banyak pagi pembelinya. Ini kalau kayak gini-gini tuh udah nyetok, ini udah semua stoknya apa masih ada lagi di Masih ada lagi, Bang. Itu masih kolong-kolong masih ada. Belum keluarin. Keluarin ya. Sejauh ini, Bang? Kelihatan juga sih tahun ini, belum. Oh. Belum kelihatan orang-orangnya ngincer barang mana aja belum ya, Bang ya? Belum kelihatan. Diperkirakan penjualan pernak-pernik kemerdekaan ini akan terus mengalami kenaikan hingga puncaknya nanti di awal bulan Agustus hingga 1 minggu sebelum hari peringatan kemerdekaan tiba. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca di sejumlah kota besar yang ada di Indonesia, kami akan hadirkan perakiraan cuaca seperti ini. Dan memang dikutip dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, dan berikut selengkapnya untuk Anda.
Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku Rabu 31 Juli 2024. Bersama saya, Pramudian Firdaus. Inilah informasi selengkapnya. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Kita awali dari ujung Pulau Sumatera. Udara kabur berpotensi terjadi di Kota Pekanbaru. Untuk Kota Tanjung Pinang berpotensi berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Banda Aceh dan Kota Padang. Untuk Kota Medan, berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya, untuk Kota Palembang diperkirakan udara kabur. Untuk Kota Lampung diperkirakan berkabut. Sedangkan untuk Kota Pangkal Pinang, Jambi, dan juga Bengkulu diperkirakan akan terjadi berawan tebal. Bergeser ke Pulau Jawa, untuk Kota Serang diperkirakan akan terjadi cuaca cerah berawan, kemudian cuaca berawan akan terjadi di Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kota Yogyakarta diperkirakan cuaca dengan berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, untuk Kota Denpasar diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk Kota Kupang diperkirakan berawan, sedangkan hujan ringan kemungkinan terjadi di Kota Mataram. Selanjutnya kita bergeser ke wilayah Pulau Kalimantan. Untuk Kota Tanjung Selor, Samarinda, Banjarmasin, dan Palangkaraya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Perlu diwaspadai hujan disertai petir di Kota Pontianak. Selanjutnya untuk wilayah Pulau Sulawesi. Hujan ringan kemungkinan terjadi di Gorontalo, Kendari, dan Makassar. Hujan sedang diperkirakan terjadi di Kota Mamuju. Perlu diwaspadai akan terjadinya hujan lebat di Kota Manado dan juga hujan disertai petir untuk diwaspadai di Kota Palu. Sobat BMKG yang berada di wilayah timur dari Indonesia, untuk Kota Ternate, Kota Ambon, Kota Sorong, dan Kota Manokwari secara umum diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Kota Nabire dan Kota Jayawijaya diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Perlu diwaspadai akan terjadinya petir di Kota Merauke dan juga hujan disertai petir perlu diwaspadai akan terjadi di Kota Jayapura. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan salam sehat, selamat menjalani hari. Dua pekan lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu ya, saya dan juga pemirsa, kita juga sangat sudah antusias hingga saat ini. Kita sudah merasakan ya di mana gempar-gemparannya para pahlawan ini berusaha untuk memerdekakan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus. Seperti itu, banyak sekali warga, bahkan teman-teman kita semua ya sudah berburu pasar ASMK di mana kita mencari pernak-pernik dan juga aksesoris-aksesoris yang akan kita kita hadirkan nantinya untuk di tanggal 17 Agustus nanti. Dan kalau kita lihat pernak-perniknya ada bendera, lampu, betul, lampion, topi, dan kaos juga sudah ada. Wow, semangat itu ya Vessi, karena 17 Agustus jiwa adalah semangat kemerdekaannya sudah kita rasakan hingga saat ini, dan mudah-mudahan tidak hanya dirasakan hingga saat ini, tapi juga seterusnya kemerdekaan dan juga jiwa semangat bangsa Indonesia ini terus bisa maksimal seperti itu. Saya Vessi Rahmadi dan saya Sally Siregar. Terima kasih dan sampai jumpa.